Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya diminta menjelaskan Efesus 4, 11, 12. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, fokus saya memang menjelaskan soal kerasulan, tapi singkat saya jelaskan bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan kepada orang-orang percaya, gunanya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi rasul itu kan kita umpamakan 5 jari, rasul itu jempol, ya kan? Dia bisa connect ke mana-mana. Kemudian nabi itu menyampaikan pesan Tuhan, lalu penginjil, beritakan Injil, lalu gembala lebih kepada orang-orang yang care, mengayomi, dan kemudian guru, pegang standar dan mengajar. Nah, kenapa mesti ada 5 jawatan? Karena tidak ada yang sempurna 5-5-nya kecuali Yesus katanya. Jadi kita mesti secara tubuh, secara tim membangun. Lalu bagaimana kita tahu karunianya apa? Pengalaman saya, kerjakan aja. Terus-menerus nanti akan muncul dan tahu. Kedua bisa lewat tes, ya mungkin lewat konsel nanti para penatua di Jambi akan fasilitasi Bapak Ibu tes supaya kita punya gambaran, dan ini berlaku bisa tahu tidak saja untuk pelayanan di gereja, tapi bisa diterapkan di dalam bisnis dan pekerjaan. Contohnya rasul itu kan kalau secara artinya orang yang diutus Tuhan, orang yang diutus. Dalam hal ini diutus merintis gereja. Tapi karunia rasul biasanya kita bisa tahu dia itu pegang visi besar. Jadi kalau di pekerjaan proyek dia gambar cetak birunya. Dia bisa tahu meletakkan fondasi dan dasar. Gereja bisa dibangun asal ada karunia rasul dan nabi, ya. Dan kemudian maintenance-nya, mengembalakannya, yaitu butuh karunia gembala misalnya. Di gereja kita itu Pak Heri ada hati pengembalaan. Saya sebagai orang yang punya karunia rasul, tentu saja saya juga bisa mengembalakan. Tapi tajamnya memang di perintisan, ya. Kepemimpinannya kuat, pendelegasiannya kuat, itu tipe-tipe karunia rasul. Rasul biasanya kalau dites di ISC dia ada dominannya, seperti itu. Nah, bagaimana kita melatih karunia kita bertumbuh? Gampang, ikut yang sudah bisa, ikut senior. Ya, misalnya ikut mission trip, ikut besuk, ikut orang-orang yang memang melayani. Ya. Semakin kita ikut dan bersentuhan dengan orang-orang yang membutuhkan, nanti Tuhan Yesus akan makin pertajam dan memperlengkapi karunia kita. Jadi nasihat saya, jangan pusing karunia kita apa, melayani aja terus lewat apa yang kita bisa. Nanti semakin hari semakin akan dipertajam. Jadi kata kuncinya adalah baca firman dan praktek. Baca firman dan praktek, latihan mempertajam kita, ya. Lama-lama kan kita paham selain dites, seperti itu. Jadi sekali lagi rasul itu ada kenabian dikit, ada gembala dikit, ada penginjil dikit, ada ngajarnya dikit, tapi dia lebih tajam kelihat visi besar dan tidak betah atau tidak bisa lama-lama di satu tempat. Kalau di satu tempat lama nanti dia akan stres, dan dia juga akan buat orang-orang sekelilingnya juga stres karena mau ini, mau itu, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau karunia rasul, misalnya besok orang sakit, dia akan tanya, gimana anak-anakmu, ada yang antar, kerjaanmu oke, di rumah ada yang jaga, di sini ada yang jaga, semua beres, ya. Baru dia tanya, kamu sakit apa, mau didoakan, dan sebagainya. Tapi kalau nabi, begitu datang dia, kamu ada dosa apa ya, kok sakit, Tuhan ngomong apa ke kamu ya? Kira-kira gitu. Kalau penginjil, gak apa-apa, ya. Tuhan pasti jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Wah, pokoknya nasihatnya banyak. Kalau gembala,
Tuhan punya rencana. Nah, kuatkan dan teguh. Tuhan hiburkan. Wah, Saudara Gembala itu seperti itu ya. Kalau karunia guru, makan apa Bapak kemarin? Kenapa bisa diare? Ada salah makan di mana? Apa kata dokter? Bagaimana hasil labnya? Lebih kepada analisa dan standar. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa Tuhan kasih 5 jawatan untuk kita saling memperlengkapi? Jadi kenalin pasangan kita, anak-anak kita, tim kita punya karunia yang berbeda, tapi intinya untuk sama-sama membangun, saling memperlengkapi. Seperti itu. Satu komsel, satu gereja akan kuat kalau 5 bagian berfungsi. Jadi kalau istilah gereja-gereja ortodok kan gembala sidang. Nah, kita enggak. Makanya gereja kita tidak dipimpin oleh seorang gembala sidang. Mesti ada 5 jawatan. Bersama-sama tim kepemimpinan, tim pengembalaan. Jadi masing-masing mempertajam satu dengan yang lain. Efektif lihatnya, agak secara keseluruhan lihatnya. Seperti itu. Doa saya adalah Bapak Ibu terus asa, bertumbuh, dan Tuhan sendiri memiliki karunia itu menambah-nambahkan anugerah pengurapan untuk kita terus bertumbuh dalam karunia. Setiap karunia bagus, setiap karunia datang dari Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak usah iri. Yang penting kita gunakan membangun orang, membangun tubuh Kristus. Seperti itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.